baking paper, cetak bagian atas adonan ini dengan bagian luar Oreo. Masak kurang lebih selama 30 menit dengan api sangat kecil. Hai guys, jangan lupa tekan tombol like, kemudian tekan tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Siapkan 3 bahan ini. Ada 1 bungkus santan instan, 5 sendok makan gula, air sebanyak 2 gelas. Masak gula bersama air hingga gula larut. Masukkan santan, beri sedikit garam. Masak santan dengan api sedang hingga blebek-blebek. Matikan kompor, angkat deh. Diamkan hingga benar-benar dingin. Pindahkan ke wadah, lalu bekukan. Serut pakai sendok hingga ambiar. Saatnya kita meracik. Roti tawar, tape, kolang-kaling, ketan hitam, dan kelapa. Masukkan serutan es di atasnya. Siram dengan sirup mar yang iklannya udah muncul. Aduk-aduk. Kepengen ya, kepengen. Tuang air panas, bisa dari termos, dispenser, biarkan mie hingga setengah matang dan terurai. Setelah itu, kamu bisa menambahkan kaldu jamur atau penyedap rasa. Agar lebih sedap, bisa ditambahkan lada juga ya. Aduk mie dan bumbunya hingga merata. Ambil beberapa bagian kecil mie, kemudian lilitkan perlahan memutar ke dalam tusuk sate. Pastikan saat melilitkan mie-nya, tangan kalian harus bersih. Jika sudah, kepal-kepal mie menggunakan tangan dengan cara digenggam kuat. Ambil beberapa tusuk mie, kemudian lumuri dengan telur. Lalu langsung kalian masukkan ke dalam minyak panas. Telur gulung mie kekinian ini sudah siap kalian jual atau santap. Ide jualan makaroni kerang yang simpel, cek. Rebus makaroni kerang hingga empuk, lalu angkat dan tiriskan. Campur makaroni kerang dengan terigu sebanyak 3 sendok makan. Aduk-aduk, campur hingga merata. Goreng makaroni di minyak yang panas dengan api kecil. Jika sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Makaroni kerang ke dalam wadah. Masukkan bumbu, ada garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur. Tambahkan bubuk cabai jika kamu suka pedas. Ini sudah siap kamu santap ya. Kemas cemilan ini dengan standing punch ukuran 10x17. Makaroni kerang sudah siap kamu jual deh. Dengan harga 3.000 sampai 5.000 itu sudah untung. Bikin cilok cuma 3 bahan tanpa kompor, cek. Masukkan tepung instan ke dalam mangkuk atau baskom ukuran sedikit besar. Masukkan tapioka semuanya. Tambahkan air panas sedikit, lalu aduk rata. Uleni adonan hingga tercampur rata dan kalis, atau tidak lengket di tangan. Ambil sedikit adonan lalu diputar-putar dengan kedua tangan hingga berbentuk bola kecil. Masukkan air panas ke dalam rice cooker. Tambahkan sedikit minyak sebanyak 1 sendok makan. Masukkan bola-bola tadi semuanya tanpa tersisa. Ini Uma pakai cara praktis. Selain ini bisa juga direbus seperti biasa. Jika bola-bola sudah muncul di atas permukaan air, tanda sudah matang, lalu angkat.
Masukkan gula halus ke dalam mangkuk. Margarin juga dimasukkan. Aduk menggunakan whisk hingga tercampur. Tambahkan pewarna merah atau red velvet sebanyak setengah sendok teh. Masukkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk. Masukkan baking powder. Aduk-aduk lagi hingga adonan menjadi kalis atau tidak lengket. Gilas dengan gelas. Cetak menggunakan cetakan bulat. Taruh di atas baking paper. Cetak bagian atas adonan ini dengan bagian luar Oreo. Masak kurang lebih selama 30 menit dengan api sangat kecil. Ada cara yang lebih praktis, yaitu pakai oven. Ambil krim Oreo, tempelkan di atas biskuit ini. Gimana? Sudah agak mirip dengan biskuit mahal itu kan? Parut singkong sedikit demi sedikit hingga halus berbentuk adonan. Siapkan kelapa parut sebanyak 150 gram. Ini kita masukkan setengah saja ya. Masukkan gula pasir sebanyak kurang lebih 6 sendok makan. Tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Tambah juga 2-3 tetes pewarna makanan warna merah hati. Lalu aduk hingga berubah warna juga. Kepal-kepal hingga kuat, putar-putar hingga berbentuk bundar atau bola-bola kecil. Masukkan semua bola-bola ke dalam panci kukusan. Nyalakan kompor, masak dengan api sedang. Wah, warnanya jadi cantik-cantik gini. Terlihat sangat menarik. Selamat mencoba ya. Lihat juga resep simpel lainnya. Cemilan simpel yuk, dari Gary Salt Malkis coklat kelapa dan coklatos coklat. Tuang 800 ml air, gula sebanyak 5 sendok makan, 1 saset agar-agar coklat. Masukkan 2 saset coklatos coklat ke dalam panci kecil. Aduk-aduk lagi sebentar. Masak adonan ini dengan api sedang. Tuang 2 sendok makan larutan maizena. Aduk-aduk terus, tunggu hingga mendidih. Tuang adonan coklatos ke dalam cetakan sedikit saja. Taruh Gary Salt Malkis coklat kelapa di atasnya. Uma pilih rasa coklat kelapa, soalnya biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Jadi pastinya lebih enak. Lakukan cara yang sama untuk lapisan berikutnya ya. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Tutupi bagian atas dengan adonan coklatos sampai tertutup. Masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam. Puding Gary Salt Malkis coklat kelapa dan coklatos coklat siap disantap. Selamat mencoba! Buat cemilan simpel yuk! Skippy cracker lapis coklat. Bahan-bahannya ada 100 gram coklat batang, 10 keping biskuit, dan Skippy peanut butter. Oles sekitar 1 sendok makan Skippy peanut butter ke permukaan biskuit hingga rata. Tutup dengan biskuit lainnya. Tuang air panas ke dalam mangkuk. Tim coklat hingga meleleh. Baluri biskuit dengan lelehan coklat. Taruh di atas baking paper supaya tidak menempel. Tunggu hingga coklat mengeras. Tambahkan topping Skippy peanut butter di atasnya. Skippy peanut butter ini tidak hanya cocok untuk roti saja, tapi juga cocok untuk segala masakan. Lepaskan biskuit dari baking paper jika coklat sudah mengeras. Jadi deh, selamat mencoba! Masukkan gula pasir ke dalam air sebanyak 500 ml. Masukkan juga agar-agar tanpa rasa. Masukkan 2 saset coklatos coklat. Aduk-aduk semua hingga benar-benar tercampur rata. Masak adonan puding coklatos ini dengan api sedang. Jika sudah mendidih, lalu angkat. Tuang ke dalam cetakan agar-agar. Ambil sedikit adonan puding, lalu cetak di atas piring. Cara ini untuk membuat pola polkadot
supaya pudingnya jadi lebih cantik. Tempelkan puding polkadot di bagian pinggir-pinggir. Tuang adonan puding susu ke dalam cetakan. Masukkan puding coklatos ke dalamnya. Lepaskan dari cetakan. Alhamdulillah, jadi deh. Selamat mencoba. Bahan yang disiapkan ada 1 bungkus biskuit susu, 100 gram gula merah, dan 100 gram wijen. Sangrai wijen di atas teflon kurang lebih selama 5-10 menit. Masukkan gula merah ke dalam teflon. Panaskan hingga meleleh. Tambahkan air sedikit saja, kurang lebih 20 ml. Aduk hingga merata. Masukkan biskuit susu, baluri gula merah, guling-gulingkan di atas wijen hingga merata. Selain pakai wijen, ada bahan tambahan yang bikin tambah enak. Masukkan kacang sangrai ke dalam chopper yang super praktis ini. Proses sebentar hingga sedikit halus. Taburi kacang di atas biskuit susu gula merah. Alhamdulillah, sudah jadi deh. Kue kering dari biskuit yang super simpel. Masukkan ke dalam toples supaya lebih awet. Selamat mencoba.